Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sania. Gimana Mbak Meta kabarnya gimana sekarang? Lagi di posisi di mana? Kebetulan saya sudah pulang ya, sekarang saya lagi di rumah. Maaf ya tadi untuk mencocokkan jadwal agak sedikit menunggu ya, maaf ya. Tapi ini saya sempetin kok untuk Mbak Sania. Apakah bersedia menjadi narasumber untuk saya? Boleh dengan senang hati. Boleh. Apa yang bisa saya bantu? Untuk pertama awal untuk wawancara ini mungkin bisa berbagi profil background Anda. Oh, boleh. Saya perkenalin ya. Sebenarnya udah kenal kali ya. Untuk lebih dalam lagi mungkin saya akan kenalin diri saya. Nama saya sendiri itu Zalin Armeta. Basic saya itu sarjana hukum. Saya di PT Yoga Mandala Sakti ini selaku wakil direktur dari PT Yoga Mandala Sakti ini. Bisa diceritain nggak bergerak di bidang apa perusahaannya? Oke, baik. Untuk PT Yoga Mandala Sakti ini itu bergerak di kontraktor perdagangan umum, barang dan jasa cleaning service, security, konveksi. Itu sebagai vendor di beberapa perusahaan atau di pemerintahan gitu. Itu sebagai penyedia jasa. Oh ya, baik. Untuk awal mula berdirinya perusahaan ini bagaimana? Bisa diceritain nggak? Boleh. Untuk kita berangkat dari sejarah berdirinya perusahaan ini ya. Untuk itu karena memang owner dari PT ini sendiri itu sudah berkecimpung di dunia kontraktor seperti itu sudah sejak tahun 1990-an. Tetapi karena dulu memang itu baru berbentuk CP tuh. Jadi karena owner memiliki beberapa CP, maka beberapa CP itu dibentuklah atau didirikanlah yang berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas ini. Ini untuk berdirinya itu tahun 2015-an. Oke. Kalau untuk letak kantor pusatnya boleh tahu di mana ya, Mbak? Boleh. Kantornya itu di alamat kantor di Jalan Kiai Haji Abdul Malik Azhari nomor 90 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Oke, Muara Enim. Untuk yang mendirikannya itu siapa sih, Mbak? Ini pendiri dari perusahaan ini ya, owner perusahaan ini yaitu Bapak Isran Basri S. Direktur dari PT ini. Jadi masih sampai sekarang masih jadi direktur. Gimana? Jadi masih sampai sekarang ini masih jadi direktur. Iya, untuk sekarang ini masih. Oke. Mungkin ke visi misi ya, Mbak ya. Mungkin perusahaan ini visi misinya apa ya? Bisa dijelaskan? Gimana? Putus-putus, Mbak. Untuk visi misi perusahaan ini bisa dijelaskan? Ya, jelas. Gimana? Oh, visi misi. Iya. Oke, visi misi perusahaan ini untuk visi sendiri diakui sebagai kita memiliki visi, diakui sebagai perusahaan penyedia jasa sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan serta menjadi pionir dalam kegiatan penempatan dan pengelolaan tenaga kerja yang profesionalitas yang saling menguntungkan. Itu untuk visi sendiri. Untuk misi, perusahaan ini misinya untuk terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan profesionalitas tenaga kerja, membentuk tenaga kerja yang inisiatif, inovatif, dan kreativitas yang tinggi, yang mengarahkan pekerja kepada kepuasan pelanggan. Mungkin seperti itu ya visi misi dari perusahaan ini. Oke, baiklah. Saya merujuk ke pertanyaan terkait SPM ya, Mbak ya. Dalam seminggu ini,
misalnya dalam seminggu berapa hari perusahaan ini aktif beroperasi dalam atau bekerja gitu? Dalam seminggu kan ada 7 hari tuh ya. Iya. Biasanya kita kasih kesempatan untuk karyawan kita itu di hari weekend itu libur. Jadi biasanya itu 5 hari kerja. Tapi kecuali kalau di lapangan ada kejar target, itu biasanya kita ada waktu lembur. Bisa jadi pekerja itu 7 hari kerja, tapi dihitung per jam untuk waktu lembur itu. Oke. Seperti itu. Nah, untuk jumlah tenaga kerja yang di dalam perusahaan itu ada berapa ya, Mbak? Kira-kira. Tenaga kerja berapa ya? Terbagi dari beberapa tempat. Kurang lebih ada 40 sampai 45 pekerja kayaknya. Oke. Kurang lebih seperti itu, 40 sampai 45. Dibagi di beberapa tempat. Kalau terkait dengan struktur organisasi, apakah perusahaan ini memiliki struktur organisasi? Kalau ada, coba bisa tolong dijelaskan. Tentunya ada ya. Untuk struktur organisasi sesuai dengan ADART, di akte pendirian itu untuk direkturnya Bapak Yusran Basri SE, untuk wakil direktur itu saya sendiri, Zalian Armeta SH, itu untuk komisaris Ibu Elia SE, manajer lapangan Bapak Andriansa ST, manajer keuangan Ibu Heni Aprianti, bentar ya Mbak, siapa lagi tuh? Untuk manajer operasional itu Bapak Marsub Adenan. Divisi cleaning service itu ada Ibu Anti Purnamasari. Divisi security itu Bapak Erlansyah. Oke. Jadi cukup banyak ya Mbak komisarisnya ya? Iya, cukup banyak. Nah, karena emang banyak pekerjaan kan yang harus dibagi-bagi gitu. Oke. Jadi kita jawab masing-masing. Bagaimana kegiatan pengendalian manajemen dalam perusahaan ini? Bisa pengendalian manajemen. Untuk pengendalian manajemen itu mungkin kita selalu adakan rapat evaluasi kali dari beberapa kendala-kendala itu harus dipecahkan dan atas persetujuan direktur kita itu harus dirapatkan dan harus dievaluasi. Mungkin seperti itu kali ya. Tentunya di perusahaan ini kan ada seorang manajer. Nah, apakah tujuan manajer dengan perusahaan tersebut ini sudah selaras atau manajernya kan kebanyakan kalau misalnya di lapangan kan manajer mau bikin keputusan sendiri. Nah, atau ya bagaimana? Alhamdulillah untuk manajer sendiri itu kan pastinya harus konfirmasi apa-apa itu tuh harus persetujuan dari direktur kita. Semua harus dikonfirmasi. Mungkin ada yang urgent yang emang membutuhkan kebijakan saat itu juga. Mungkin untuk manajer bisa mengambil kebijakan, tetapi setelah itu harus ada persetujuan dari direktur kita. Sejauh ini alhamdulillah sih harmonis sih antara tujuan dari organisasi, dari direksi kita sendiri maupun manajer-manajer kita. Oke. Untuk sepanjang perjalanan perusahaan ini berdiri, apakah terdapat banyak masalah manajemen atau tidak ada? Yang namanya hidup ya Mbak ya, kadang di lapangan pasti ada masalah tuh. Tapi sejauh ini alhamdulillah untuk permasalahan di perusahaan kita dapat teratasi dengan baik, seperti tadi selalu diadakan evaluasi, jadi kelihatan di mana yang kira-kira harus lebih dimaksimalkan lagi seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin seperti yang Mbak jelaskan tadi, tetapi bisa lebih dirincikan lagi nggak? Kalau misalnya ada masalah gitu, strateginya apa sih supaya bisa keluar dari masalah tersebut? Dalam perusahaan ini lebih mengutamakan komunikasi. Apapun permasalahannya harus dikomunikasikan dulu biar dapat teratasi dengan baik. Jadi kita bertindak itu tidak semena-mena. Sudah ada persiapan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Karena yang bertanggung jawab mutlak di sini kan yang memegang jabatan di situ.
Tetapi dia juga bertanggung jawab kepada direksi. Jadi mungkin strategi-strategi itu ya kita harus komunikasi antar beberapa pimpinan, mungkin seperti itu. Apalagi kan di sini kita punya banyak karyawan tuh yang kita pekerjakan. Nah, antara karyawan mungkin nggak bisa disampaikan kepada direksi atau gimana, itu bisa disampaikan kepada divisi cleaning service-nya atau divisi ini yang bertanggung jawab seperti itu mungkin. Komunikasi sih, lebih komunikasi. Nah, untuk terkait operasi, apakah perusahaan ini bergantung pada internet, Mbak? Bergantung kepada internet. Kebetulan kita banyak di lapangan ya. Kita kerja langsung sebagai vendor jasa, kayaknya nggak terlalu bergantung. Paling internet dipakai tadi untuk komunikasi di paling by phone atau WA seperti itu. Kalau untuk itu enggak lah, kayaknya terlalu bergantung. Karena di lapangan langsung. Kalau untuk manfaat atau dampak yang didapat dalam menggunakan internet di pengendalian manajemen, bagaimana, Mbak? Kita sebagai pembisnis ya, pasti kita membutuhkan internet, apalagi semuanya itu kan sudah di era seperti ini, udah modern, ya pasti kita perlu dan haruslah mengeksplor dengan luas, bisa melihat internet atau gimana untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan semua yang mungkin terbatas tidak bisa kita lihat langsung. Sekarang kan dengan internet kita bisa lebih luas lagi gitu. Terus juga kan di era pandemi ini kita bisa meeting dengan mitra-mitra yang di luar kota, seperti itu, bisa menggunakan internet. Dampaknya sangat positif ya, Mbak ya? Iya, bermanfaat. Memudahkan kita lah di era seperti ini kan, kita pasti membutuhkan internet. Nah, untuk proses bisnis nih, dari siklus pendapatan di perusahaan ini gimana sih, Mbak? Untuk siklus ya, pendapatan. Oh ya, kita kan sebagai vendor itu biasanya kita dalam tagihan itu tuh per triwulan. Jadi kan nggak mungkin tuh kita memberikan hak menggaji karyawan kita itu tadi harus menunggu dari tagihan kita dulu. Itu biasanya kita punya modal, emang setiap bulan itu awal bulan semua karyawan dan semua pekerja harus dibayar walaupun kita tadi belum tagihan ke perusahaan lain atau ke pemerintah seperti itu. Jadi untuk siklus sepertinya kalau pendapatan itu per 3 bulan, tapi pengeluaran kita tiap bulan itu mungkin akan dibalansin aja sih, lebih ke perusahaan kami bertanggung jawab seperti itu, walaupun macet ya pastikan yang namanya seperti itu, apa SP2D atau gimana, ada kendala-kendala, kami tetap bertanggung jawab setiap bulan akan mengeluarkan gaji karyawan-karyawan itu, seperti itu. Siklusnya sih alhamdulillah sekarang baik. Apalagi di era pandemi gini ya. Iya, alhamdulillah, karena kan kita kerjasamanya di jasa, jadi mungkin bukan masalah pendapatannya sih, mungkin masalah waktu. Biasanya tuh kan kita bisa pencairan itu 3 bulan sekali, ini mungkin 4 bulan sekali gitu, agak terhambat karena kan karyawan kita sendiri tetap tiap hari, tapi yang mengerjakan tagihan-tagihan itu WFH, jadi mungkin seminggu sekali ada berapa, mungkin seperti itu sih. Kalau di pandemi ini terasanya mungkin lama tagihan itu. Kalau pendapatannya balance aja sepertinya. Nah, untuk karyawan sendiri apakah sudah digaji sesuai berdasarkan kinerja yang diberikan oleh karyawan tersebut? Iya, tentu pasti. Kalau untuk sistem gaji karyawan itu kita benar, seperti yang saya bilang dari awal, itu kita selalu evaluasi. Jadi karyawan-karyawan yang kira-kira emang loyalitas kepada perusahaan akan diberi reward yang lebih gitu. Jadi misalnya dalam sebulan karyawan ini nih meningkat pekerjaannya, loyalitas, itu akan dari awal, dari ketika mereka masuk ke perusahaan itu sudah dijelaskan. Jadi
untuk gaji itu tuh memang ada gaji pokok, tapi mereka juga kelihatan tuh yang mana loyalitas itu pasti bakal lebih gajinya dari yang lain seperti itu. Per bulan pasti dievaluasi. Jadi kalau memang nggak ada peningkatan ya maling dapat gaji pokok itu sendiri perusahaan itunya karyawannya seperti itu. Nah, apakah di perusahaan ini ada pembagian insentif untuk karyawan lembur? Itu yang saya jelasin tadi, Mbak, ya. Pasti ada kan tadi saya bilang sesuai dengan kinerja dan loyalitas dari karyawan itu sendiri pasti. Kalau itu ada pembagian intensif itu juga dilihat per jam. Sebelum mereka kerja itu harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Jadi sebelum mereka ada lembur itu ditanya dulu lemburnya gimana, ini gimana. Nanti ini dihitung per jam maunya berapa gitu. Jadi sama-sama enak gitu kan. Berarti udah ada hitam di atas putih ya, Mbak ya? Ada iya, benar. Oke. Kontrak setiap karyawan yang masuk di kita bikin hitam di atas putih secara legalitas ya. Jadi ada kontrak, jadi antara hak dan kewajiban itu benar-benar dijalankan secara maksimal. Berarti untuk insentif ini karyawan nggak perlu khawatir dong, karena udah terjamin legalitasnya ya. Iya, karena kan kita kembali lagi ya Mbak kali ya. Ketika kita keringat seseorang tanpa kita berikan haknya itu seperti zolim kan. Mungkin kita lebih ke situ. Oke. Nah, untuk terakhir nih Mbak, sebelum menutup wawancara ini, apakah yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan pesaing? Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan kontrak. Ya tentunya. Ya benar. Kalau membedakan apa? Kita lebih menjalin kemitraan adalah tujuan kami yang diutamakan. Jadi kerjasama jangka panjang atau long term itu di semua bidang usaha untuk meningkatkan kualitas kami itu dijaga sangat baik dan merupakan tujuan kami. Jadi kami lebih menjaga kemitraan, menjaga kerjasama yang baik, yang untuk kerjasama di dalam jangka panjang, bukan masalah saat ini mungkin kontrak antara kedua belah pihak tuh antara kami sebagai penyedia jasa vendor dengan yang membutuhkan jasa itu kan mungkin bisa kita 1 tahun atau 2 tahun, tapi kami menjaga semaksimal mungkin agar kerjasama itu bisa dilakukan secara jangka panjang. Jadi kami emang benar profesional itu. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Tadi internetnya kepotong ya? Ya. Oke, boleh. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan pesaing? Yang membedakan mungkin kami menjalin kemitraan yang baik merupakan tujuan utama kami. Jadi kami untuk kerjasama jangka panjang atau long term itu di semua bidang usaha kami, itu kami usahakan untuk dalam jangka waktu panjang. Mungkin di perusahaan-perusahaan lain sesuai hak dan kewajiban sesuai kontrak aja mungkin 1 tahun atau 2 tahun, tapi kita menjalin silaturahmi, menjalin kerjasama yang baik itu tuh kalau bisa bukan hanya sebatas pekerjaan tapi dalam jangka waktu panjang, karena itu kan sebuah sebuah koneksi yang harus kita jaga seperti itu. Oke. Bisa saya tambahkan yang membedakan perusahaan dengan perusahaan yang lain itu, mungkin kita di sini kan selalu evaluasi tuh untuk karyawan-karyawan itu benar-benar rekrutmennya tuh benar-benar kita seleksi dengan selektif. Jadi karyawan-karyawan di situ juga sebelum terjun ke dunia kerja, sebelum kita subsidikan, sebelum kita outsourcingkan, mereka itu kita training dulu, benar-benar mereka udah siap, udah bisa kita percaya. Sebelum kita membuat orang percaya, kita harus memberikan karyawan ini menjadi sebuah pekerja yang benar-benar baik, benar-benar bagus, yang layak dipekerjakan seperti itu. Jadi nggak asal
karyawan di sini nggak asal kerja-kerja aja, harus kita seleksi dengan selektif seperti itu. Oke, jadi untuk pihak yang pemakai juga senang. Wah, Kalian iya juga benar, puas itu ya. tujuan kami, iya sesuai dengan visi dan misi kan. Iya, ya udah. Terakhir, apakah bersedia ditayangkan di YouTube untuk wawancara ini? Wow, YouTube. Itu saya sih nggak masalah sih, Mbak. Iya, ya udah. Makasih ya Mbak Ya, atas perhatian sama-sama. dan waktunya. Ya, sukses ya Mbak Sania. Iya, sukses juga buat Mbaknya ya. Ya, baik.